Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan pada pagi hari ini, saya dan anggota kelompok 7 berkesempatan untuk membahas tema yang berjudul sintaksis dan pembelajaran di SD. Nah, pertama saya akan memperkenalkan dulu nama anggota kelompok 7 ini ada siapa-siapa aja. Yang pertama ada Aprilia Nur Hidayati, yang kedua ada Siti Anissa, yang ketiga ada Natasha Nurmasiti, yang keempat Ahmad Edi Susilo, dan yang terakhir ada Fani Rahma Suryani. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian sintaksis. Pengertian sintaksis adalah sebagai bagian dari ilmu bahasa mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Nah, sintaksis ini adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Susunan kata itu harus linier, tertib, dan tentu bermakna. Fungsi sintaksis. Kalimat merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh konstituen berupa klausa, partikel penghubung jika ada, dan intonasi final. Klausa merupakan satuan gramatikal yang disusun oleh kata atau frasa yang mempunyai satu predikat. Ramlan berpendapat bahwa klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, disertai subjek, objek, pelengkap, keterangan, atau tidak. Jadi, adanya predikat merupakan syarat terbentuknya kalimat berklausa. Predikat dalam bahasa Indonesia umumnya diisi oleh verba, sehingga jika ada dalam satu kalimat terdapat verba, maka secara langsung verba tersebut diasumsikan sebagai predikatnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa struktur sintaksis minimal harus memiliki subjek dan predikat. Tanpa subjek dan predikat, struktur itu belum bisa disebut sebagai struktur sintaksis. Predikat adalah fungsi sintaksis yang dalam bahasa Indonesia dihipotesiskan merupakan fungsi yang dominan bagi verba. Hal tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya kategori lain yang mengisi fungsi predikat. Selain subjek dan predikat yang wajib hadir dalam kalimat, unsur yang boleh ada atau tidak boleh sebuah klausa yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Kehadiran objek wajib jika predikat dalam kalimat tersebut berupa verba transitif. Dan objek biasanya berupa nomina atau prasanomina. Objek dalam kalimat dapat disubstitusikan dengan nya. Hal yang membedakan objek dan pelengkap adalah objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ciri-ciri pel yaitu 1. Berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektivital, frasa profesional atau klausa. 2. Berada langsung di belakang predikat jika tidak ada objek, dan di belakang objek kalau unsur ini hadir. 3. Tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. 4. Tidak dapat digantikan dengannya kecuali dalam kombinasi posisi selain di, ke, dari, dan akan. K merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang mempunyai kebebasan letak, artinya K dapat dipermutasikan di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Jika di tengah kalimat, K tidak mungkin terletak di antara P dan O, atau di antara P dan pel, karena O dan pel boleh dikatakan selalu menduduki tempat langsung di belakang. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran sintaksis di sekolah dasar. Sintaksis memang penting untuk diajarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi yang sesuai dengan kebutuhan para siswa agar lebih baik dalam berbahasa. Dimulai dari penyusunan kalimat, penulisan kalimat, mengetahui jenis kalimat, sampai dengan pengembangan paragraf. Semua itu sangat penting untuk meningkatkan skill dalam baca tulis, memahami kalimat atau cerita, dan dapat mengembangkan sendiri tulisan yang akan dibuat sesuai ide yang akan dikembangkan, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca sesuai kaidah penulisan kalimat
tidak berbelit-belit, dan lebih menarik minat baca. Implementasi sintaksis sekolah dasar. Perkembangan bahasa merupakan bentuk dari proses alamiah oleh individu dalam memanfaatkan dan menggunakan bahasa dalam beraktivitas. Maka agar perkembangan bahasa bisa berjalan dengan optimal, haruslah anak diberikan fasilitas pengembangan berbahasa maupun sarana dalam pembelajaran. Misalnya, anak diajak membaca, mendengarkan musik, melihat video, atau acara TV. Begitu juga dengan menulis, maka kosakata anak akan bertambah sedikit demi sedikit. Menurut Jahjah, tahun 2011 nomor 56 menyatakan berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, salah satunya merupakan hubungan keluarga. Hubungan keluarga dapat diartikan sebagai sebuah proses dari kemahiran anak dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam keluarga juga berperan penting dalam proses menguasai bahasa pada anak. Begitu pula juga di sekolah, mereka diajarkan oleh para guru untuk menguasai bahasa mulai dari membaca, menulis, mengeja, maupun